stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ampra, dan pada video kali ini aku bakal membahas tentang tag div. Video kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tag hyperlink yang sudah dihapus sejak lama, yaitu sejak tahun 2020. Jadi kalian bisa langsung aja lihat di channel YouTube ini, udah ada videonya. Jadi merupakan adalah video lanjutan dari materi tersebut gitu. Cuma yang hyperlink itu kan udah tahun 2020, sekarang aku baru upload lagi di tahun 2021. Jadi lama banget ya nggak upload, dan kemarin sempat upload satu video, tapi itu tentang kayak saya lah kalau misalnya channel ini masih hidup gitu loh, masih upload lagi gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oh iya, sebelum masuk ke videonya, kalau lebih baiknya kita tahu dulu apa pengertian dari tag div-nya tersendiri, dan ini sumbernya langsung dari Wikipedia. Jadi tag div ini adalah dalam materi tag div dan span. Jadi ada span tapi ntar kita bahas di lain waktu, adalah elemen yang digunakan untuk mendefinisikan bagian dari dokumen, sehingga mereka dapat didefinisikan ketika klasifikasi unit diperlukan, di mana elemen seperti p, tag p atau paragraf dan sebagainya secara klop mewakili semantik konten. Penggunaan tambahan teks span dan div mengarah pada aksesibilitas yang lebih baik bagi pembaca dan pemeliharaan yang lebih mudah bagi penulis gitu. Itu arti dari Wikipedia-nya. Oke. Tapi lebih simpel ya, kalau menurut kata tag div ini ibaratnya digunakan untuk mengelompokkan per layout atau per bagian agar si programmer itu lebih mudah ketika dalam mengetikkan atau membuat sebuah website atau menulis sebuah coding atau code gitu. Jadi lebih mudah dalam mengetikkan sebuah code-nya gitu loh. Oke, kita langsung masuk ke video pembahasannya aja. Sekarang kita langsung masuk ke Visual Studio Code-nya ya. Di sini kakak menggunakan Visual Studio Code pada dalam materi kali ini. Jadi kalian juga bisa menggunakan software yang lain, banyak banget. Jadi nggak hanya Visual Studio Code aja. Ada namanya Sublime Text, ada namanya Atom, dan yang lainnya juga banyak gitu loh. Jadi kalian juga bisa menggunakan software lain untuk coding gitu. Tapi di sini dalam materi kali ini kakak menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, di sini kakak sudah membuat sebuah folder gitu. Jadi kalian buat folder dulu di desktop, misalnya untuk latihan tag div gitu. Buat folder dulu, lalu di dalam Visual Studio Code-nya ini dihapus aja dulu ya, biar kalian dari ulang. Nah, di dalam Visual Studio Code-nya ini kan belum ada filenya nih. Apa yang mau kita buat? Nah, jadi di sini baru ada foldernya aja gitu. Kita langsung aja klik new file. Kita buat HTML tag div.html. Nah, di sini kita langsung udah punya HTML-nya dan sudah masuk gitu. Kita udah punya file untuk codingnya gitu. Nah, untuk lebih memudahkan dalam coding, biasanya itu kita menggunakan namanya live server. Nah, live server ini biasa digunakan untuk melihat hasil dari kita codingnya gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma coding aja kan kita nggak tahu nih hasilnya gimana, layoutnya jadi gimana, bentuknya gimana gitu. Dengan bantuan live server ini kita lebih mudah nih dalam codingnya. Oh, jadi ketika kita codingnya gini kita udah tahu nih, oh ini kita salah gitu, bisa langsung dibenerin gitu. Nah, bagi kalian yang belum punya untuk live servernya, nah di Visual Studio Code ini gampang banget. Kalian cuma tinggal cari di extension ini ibaratnya ada marketplace-nya dari Visual Studio Code. Jadi kalian cari aja langsung live server. Nah, muncul ya, itu yang paling atas. Nah, live server ini yang tadi kakak jelasin itu digunakan untuk melihat hasil codingnya, dan di sini kakak sudah install gitu. Jadi kalau bagi kalian yang belum install aja langsung gitu. Nah, untuk mengaktifkannya,
wait. Nah, untuk mengaktifkannya itu kalian gampang banget. Di sini ada, kalau misalnya di install ada tulisan namanya go live. Nah, kalau misalnya kalian apal keyboardnya gitu, atau apal tombolnya untuk mengaktifkannya, ini bisa kalian aktifkan dengan menggunakan alt L plus alt O. Nah, tuh langsung ya, kalau tulisan server is started, itu artinya servernya udah bisa digunakan gitu. Nah, langsung masuk ya, otomatis itu masuk atau dibuatkan langsung Chrome ya, langsung masuk ke Chrome dia, karena kakak pencarian utama itu default pencarian itu langsung dihubungkan ke Chrome nya gitu, makanya langsung terhubung ke Chrome. Dan di sini ada tulisan dokumen, judul websitenya masih tulisan dokumen, karena memang di title-nya ini tulisannya masih dokumen. Mari kita ubah judulnya. Oke, kita ubah judulnya menjadi belajar teknik secara sederhana. Ctrl plus S atau untuk save. Kita masuk lagi ke Chrome-nya dan kita lihat ada berubah ya, belajar teknik secara sederhana. Begitu. Ini memang title ini digunakan untuk mengganti judul websitenya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini pada materi kali ini kita akan belajar tentang tag div gitu. Nah, tag div ini ibaratnya adalah digunakan untuk mengelompokkan setiap bagian-bagian dalam sebuah website. Simpelnya, jadi kalian bisa membedakan layout-layoutnya gitu loh. Jadi kayak ini buat judul, ini buat isi, dan sampai untuk penutup. Simpelnya gitu ya, kayak berarti kayak buat surat tuh, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Simpelnya gitu. Nah, tag div ini gunanya untuk itu juga sebenarnya. Nah, dan selain untuk itu, dengan menggunakan tag div ini dalam pengetikan kode CSS-nya itu lebih mudah jadinya gitu loh. Nah, ntar kita lihat ya, kita langsung praktekin biar kalian lebih bingung. Kita ketik aja buka kurung div, ketik div class title, tutup kurung, enter. Nah, di sini kenapa kakak menambahkan kelas title? Jadi kelas itu ibaratnya simpelnya itu digunakan untuk penamaan, karena memang di paragraf yang pertama atau layout yang pertama ini di sini kakak akan membuat sebuah judul dulu gitu ya. Oke, kita langsung ketik H1 membuat belajar teknik secara sederhana dari dasar. Save, kita lihat hasilnya. Nah, belajar teknik dari dasar. Oke, udah bisa ya. Nah, tapi di sini tag div-nya itu belum bisa digunakan tuh. Maksudnya belum berguna gitu loh, belum ada kegunaannya karena belum ada namanya CSS. Jadi tag div ini memang berhubungan langsung dengan CSS-nya gitu. Nah, makanya di sini kita harus membuat new file lagi, yaitu div.css. Oke, kita langsung buat dua bagian biar lebih enak. Nah, ya di sini ada HTML dan CSS-nya. Jadi kakak udah punya dua file sekarang, ada HTML dan ada CSS-nya. Oke. Tapi di sini HTML kakaknya belum terhubung sama CSS-nya, jadi belum ada perbedaannya, belum ada warna-warnanya. Jadi dengan CSS itu kalian juga bisa buat kayak tulisannya jadi dua warna, bisa font style, bisa ganti gaya hurufnya atau font family-nya kalian bisa ganti, bisa ada Times New Roman, ada banyak ya pokoknya. Nah, dengan ingin mengubah yang ada dalam HTML ini, kalian memerlukan namanya file CSS atau shading style sheet. Koreksi kalau salah ya, kalau nggak salah itu singkatannya. Oke, jadi kita langsung akan menghubungkan file HTML-nya ke CSS-nya. Gampang banget. Jadi di bawah meta ini, meta name viewport content with device with install 1.0, kita langsung enter aja. Kurung buka link rel
style sheet, tipe text garis miring atau CSS, curve ini untuk menghubungkannya. Apa tadi nama file CSS-nya? div.css kurung tutup. Nah, di sini kita sudah berhasil menghubungkan antara file HTML dan CSS-nya. Cara menguji cobanya gimana, Kak? Kita uji coba dulu. Jadi langsung aja ke CSS-nya. Dan di sini kita akan lihat gimana caranya menggunakan kelas di dalam CSS-nya. Ini gampang banget. Jadi kalian cukup ketikkan titik. Nah, nama kelasnya itu apa? Tadi kan dilihat nama kelasnya adalah title. Jadi ketika aja title, buka kurung, langsung itu, enter. Kalian misalnya nih mau ganti warnanya, warna hurufnya. Ketika aja font strip color, atau enggak jadi font color. Nah, misalnya colornya mau diganti jadi warna aqua tuh warna biru ini, biru kayak agak hijau ya. Ini aquamarine ini kan supaya ini. Oke, kita save, kita lihat ya di Chrome-nya. Nah, lihat ya, warnanya jadi berubah. Nah, itu kegunaan CSS. Tapi ini kita belum masuk. Nah, sekarang kita akan membuat perbedaan di sini nih. Kita akan membuat sebuah picture, atau kita akan membedakan mana bagian judul, isi, dan penutupnya gitu. Nah, sekarang kita akan buat lagi div lagi, div class isi gitu aja. Coba saya nggak salah. Nah, misalnya nih, tadi kan udah ada title-nya itu ya. Nah, sekarang title ini kita coba buat ke tengah ya, dengan mengetikkan text align center. Maka tulisannya itu akan jadi ke tengah. Tuh. Nah, kalau kayaknya warna biru ini terlalu ini ya. Apa nggak kelihatan ya jadinya ya. Coba kita ubah jadi warna biru kayak gini. Klik. Nah, oke, udah klik ya sekarang. Nah, oke, kita gedein font size-nya jadi 30 pixel. Sudah. Terus kita ubah font family-nya ya. Font family-nya kita pakai Times New Roman aja. Ini udah berubah ya. Nah, di sini kita udah berhasil buat judul ya. Bagian untuk judulnya sekarang kita buat isinya. Misalnya nih, kita ketika kurung buka P atau tag paragraf. Bagi kalian yang belum tahu tag paragraf, ini udah pernah kakak jelasin tentang tag paragraf. Jadi kalian cari aja di video di channel YouTube Ampra ini. Kita langsung ketik misalnya nama saya umur 20 tahun, sekolah di SMAN 1 suka makan ketoprak dan nasi goreng. Oke. Udah berhasil buat paragrafnya ya. Nah, kita save seperti biasa, langsung kita ke Chrome-nya. Lihat gak ada perbedaan gak di sini? Kalian lihat gak? Di sini ada judul dan di sini ada isinya nih. Ini judulnya dan ini isinya. Ada nggak perbedaan? Ada ya. Jadi judulnya ini di layout yang atasnya dan isi di bawahnya, karena memang tag div ini digunakan untuk membedakannya mana layout judul dan mana layout isi. Ini karena isinya nggak terlalu panjang jadi cuma gini aja. Coba di sini kita searching ya. Kita searching apa ya yang panjang kalimatnya.
coba kita tambahin ini ya, apa namanya, kalimatnya tambahin aja deh, kalimatnya tambahin suka Lorem ipsum. Nah, oke, jadi kita pakai bantuan paragraf default dari Visual Studio Code. Maaf tadi agak bengong karena mikir lupa untuk yang nambahin paragraf lorem ipsumnya. Yang saya udah ingat, jadi lorem ipsum untuk dollar set emit itu bahasa nggak tahu bahasa apa, jadi itu adalah paragraf default yang memang kalian bisa akses di Visual Studio Code bila kalian bingung atau ingin membuat sampel paragraf sederhana aja gitu loh, dengan cara mengetikkan lorem nih, dan ketik aja lorem nih, langsung otomatis keluar emetnya gitu loh. Tuh, kita save, nah ini bakal muncul, lihat keren nggak? Keren. Oke, kalian udah punya text view dan udah punya isinya. Sekarang kita buat footernya. Kita buat footernya di sini. Footer atau penutupnya kita buat, misalnya div lagi kurung buka div class footer. Nah, di penutupnya ini kakak mau nambahin, taruh deh, sebelum penutup kita buat tambahin gambar dulu biar keren dikit gitu. Nah, di sini kita buat gambar dulu gitu loh. Gimana caranya kita menambahkan sebuah gambar dalam HTML dengan cara kita membuat apa namanya, Nah, sekarang kita di sini akan menambahkan gambar dulu ya. Jadi sebelum penutup kita uji coba untuk tambahin gambar dulu. Kita menambahin gambar dulu. Jadi div class picture gitu. Nah, di picture ini kita akan gimana caranya menambahkan gambar. Open folder. Kamu punya gambar di mana gitu, cari. Nah, punya gambar nih, kalau nggak salah. No, kok jadi ini? Mana ya? No, beda di sini. Kalau sampai sekarang sih juga nggak ada. Punya pixel nggak sih? Nggak ada juga. Waduh, tidak ada punya gambar saya ternyata. Oke, kita ke Google dulu ya. Kita ke Google. Nah, kita ke Google, kita cari gambar apa ya? Gambar Pokemon. Nah, saya suka banget Pikachu loh guys. Nah, cari yang lucu nih Pikachu-nya. Nah, Pikachu yang lucu. Cute banget ini. Oke, kita download, save image, Rotoscope Pikachu. Kita download. Nah, sekarang masuk folder, kita langsung tarik, masukin ke dalam Visual Studio Code-nya. Oke guys, sekarang kita sudah punya gambar Pikachu yang lucu. Nah, cara nambahinnya gimana kak? Kita buka kurung, kita klik, kita ketik img atau image, search atau search nama dari gambar tersebut, Pikachu.jpg. Kurung tutup, kita save, kita lihat apakah keluar di sini. Wait, kenapa yang keluar ya?
di sini kita udah punya ya, lihat ada perbedaan dari line spacing-nya ya. Ini ada bagian judul, isi, gambar. Jadi udah kayak terpisah, lihat ya, ada pemisahnya gitu. Nah, inilah kegunaan dari tag div tersendiri gitu loh. Nah, misalnya nih, sekarang kita bakal CSS-in si picture-nya nih sekarang. Nah, misalnya paragrafnya, picture-nya itu kita kelasnya picture, jadi kayak tadi titik picture kurung buka, lalu misalnya kita buat tengah bisa kayak margin left auto margin right juga bisa nggak ya? Oh, dia belum ke tengah guys. Wait, what? Center. Oh, belum ke tengah juga ya guys. Gimana ya cara kita buat dia ke tengah? Kalau ininya kita nolin, kita akan buat dia ke tengah guys. Dia belum ke tengah juga ya. Dia belum ke tengah. Jadi gimana guys? Biar dia jadi ke tengah. Apa ya? Display center ini. Display gua aja. Belum ke tengah juga. Oh, dia belum ke tengah ya guys. Oh, ini transform. Gimana guys? Saya lupa code-nya, jadi kita cari. Kita ini deh. Translate. Kita pakai cara ini. 40%. Nah, dia akan ke tengah guys. Kita gunakan ini aja deh. Berarti 100 ya. Nah, dengan menggunakan translate 100% ternyata gambar bisa ke tengah. Oke, keren nggak? Sekarang kita sudah punya gambar Pikachu yang begitu lucu di sini, dan ada judulnya, ada paragraf isinya, ada gambarnya, dan itu keren ya. Itu adalah kegunaan dari tag div tersendiri. Gitu. Nah, sekarang kita akan buat bagian penutupnya. Di bawahnya div class filter. Nah, sekarang kita buat kalian penutup nih, sederhana aja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kita save kata-katanya. Nah, lihat gak? Di bawah Pikachu-nya ya, di bawah gambar Pikachu-nya dia muncul nih. Kita buat center biar kelihatan. Itu footer. Salah, mau buka selain center, kalau center kurang lebih kelihatan. Font size-nya misalnya 25 pixel. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat tag div atau menggunakan tag div secara sederhana banget gitu. Di sini kita bisa membedakan mana bagian judul, dari mulai isi, gambar sampai dengan kalimat penutupnya gitu. Dan kalian bisa kreatif atau sekreasi mungkin membuat atau menggunakan tag div ini lebih kreatif lagi, karena kalian juga bisa menggunakannya di website. Nah, contoh yang lebih kompleksnya atau yang udah bagusnya, kakak juga punya sebuah website dan menggunakan tag div. Jadi kalian bisa lihat ya nih,
kasih tempat. Nah, ini adalah website punya kakak sendiri ya. Nah, ini punya kakak sendiri websitenya. Jadi kalau kalian pengen lihat teknik yang lebih sederhana, lebih kompleks, ini contohnya website kakak nih, tuh lihat. Jadi ini udah tekstif yang udah lebih kompleks lah kegunaannya gitu loh, karena udah benar-benar banyak banget kegunaannya tuh. Tuh lihat ya. Kalian bisa kunjungin website kakak di ampra123.io. Di sana kalian bisa belajar tentang komputer, apapun kalian bisa temukan ya. Itu ada YouTube view-nya, di sini ada YouTube kakak, langsung kalian bisa klik dan subscribe ya, jangan lupa. Jadi kalian bisa tonton videonya. Di sini ada cerita tentang pengalaman kakak juga untuk belajarnya. Banyak ya, pokoknya kalian bisa cari aja di sini. Dan di sini ada kelas komputer gratis, jadi kalian bisa langsung aja belajar komputer dari dasar. Di sini ada sejarah komputer, kalian bisa aja learn. Nah, di sini ada pilihan kelasnya, ada history komputer atau tentang sejarah komputer, ada history Microsoft Word atau sejarah dari Microsoft Word-nya, dan ada history Microsoft Excel. Jadi kalian bisa langsung learn aja, dan ini harus akan diarahkan ke dalam sebuah tulisannya. Jadi ini kayak blog kecilnya kakak. Kalian bisa langsung searching aja ampra123.io dan kalian bisa belajar komputer gratis sana. Oke? Jadi segitu aja video dari kakak. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan bila ada materi yang salah atau perkataan yang salah dalam video kali ini, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran, jadi mohon dimaafkan bila ada materi yang saya jelaskan itu salah dan ada perkataan atau omongan saya dalam video ini. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.